Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Suci Rahmawati. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 4322001011 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan dua masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, untuk masalah pertama saya memilih materi 3 mengenai tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Pertama, kita harus tahu definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menurut OJK disebut sebagai kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Peran kebijakan fiskal dari pemerintah akan semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Pemerintah terus meningkatkan percepatan reformasi struktural dengan 1. Mendorong investasi langsung yang berorientasi ekspor. 2. Meningkatkan integrasi perekonomian Indonesia ke dalam ekonomi global. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Selanjutnya, berikut adalah sasaran makro pembangunan tahun 2020 sampai tahun 2024. Di sini bisa dilihat untuk share industri pengolahan, defisit transaksi berjalan, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekspor migas merupakan skenario pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 6% per tahunnya. Selanjutnya, PDB sisi produksi mengenai transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan. Yang pertama, revitalisasi industri yaitu memperbaiki lingkungan usaha yang mendukung modernisasi industri termasuk melalui penerapan industri 4.0. Yang kedua, transformasi pertanian yaitu meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai tambah pertanian. Yang ketiga, transformasi sektor jasa, yaitu mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama konektivitas dan energi untuk mendukung ekspansi ekonomi dan pertumbuhan inklusif. Yang terakhir, hilirisasi pertambangan, yaitu peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir. Selanjutnya, yaitu menjaga kesinambungan fiskal. Terdapat 3 poin yaitu, yang pertama, pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Yang kedua, pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata sebesar 13,4 sampai 14,8% PDB per tahun. Yang ketiga, rasio perpajakan ditargetkan mencapai rata-rata sebesar 11,5 sampai 12,5% PDB per tahun. Baik, untuk masalah kedua, saya memilih materi 4 mengenai hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang harus berbeda dari wujud perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis. Wujud perekonomian yang akan dibangun harus lebih adil dan merata untuk mencerminkan peningkatan peran dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisien, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di sini terdapat poin-poin penting. Poin pertama, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, adil, dan merata. Poin kedua,
Pembangunan ekonomi berlandasan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara konsisten. Poin ketiga, pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisien yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional. Poin keempat, pembangunan ekonomi berorientasi pada pengembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. Poin kelima, pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara hati-hati, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi. Poin keenam, pembangunan ekonomi harus berlandasan berkelanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, peran pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi untuk melakukan inisiatif dan inovatif pembangunan di Indonesia terdapat 4, yaitu 1. Entrepreneur. Peran pemerintah sebagai entrepreneur adalah tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah harus mampu mengolah aset-aset dengan lebih baik dan ekonomis sehingga mampu memberikan keuntungan bagi Indonesia. Yang kedua, koordinator. Pemerintah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi bagi kemajuan Indonesia. Yang ketiga, fasilitator. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan. Keempat, stimulator. Pemerintah dapat berperan sebagai stimulator dalam menciptakan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang dapat mempengaruhi penghuni usaha untuk masuk ke daerah tersebut. Baik, selanjutnya reformasi struktural. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo telah menetapkan beberapa reformasi struktural yang bertujuan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Akan tetapi hal ini menyebabkan kesulitan dalam jangka pendek. Baik, yang terakhir, globalisasi ekonomi. Di tengah agenda pembangunan jangka menengah dan pantang global, pemerintah dalam APBN menetapkan ruang fiskal yang diperoleh dari restrukturisasi belanja subsidi yang dialihkan antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan tol, listrik, dan lain-lain. Baik, demikian video ini mengenai 2 masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.